Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, belum sempurna iman seorang mukmin sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Alhamdulillah, pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan kepada kita umatnya. Dan alhamdulillah juga pesan-pesan ini ditanamkan oleh para leluhur kita kepada kita, keluarga dari Bani Qomaruzaman, bahwa ternyata perilaku mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri itu sudah terpatri dan tertanam dalam diri setiap insan dari Bani Qomaruzaman. Akan saya ambilkan beberapa contoh tentang kecintaan dari Bani Qomaruzaman terhadap saudaranya ini. Namun mohon maaf, hanya saya sampaikan beberapa contoh saja karena tidak mungkin akan saya sebutkan semuanya. Peristiwanya sebenarnya sudah terjadi lebih dari 35 tahun yang lalu, yaitu pada waktu itu Bapak almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Bapak meninggal, maka kami anak-anak dari Bapak yang masih kecil-kecil ini menyandang predikat sebagai anak yatim piatu. Sungguh hal yang tidak enak predikat sebagai anak yatim piatu, karena selama ini kebutuhan kami, keperluan kami itu selalu mengandalkan dari apa kebutuhan yang dipenuhi oleh Bapak, termasuk dalam hal kebutuhan akan perlindungan, akan rasa aman, itu semuanya kami mengandalkan dari Bapak, karena Ibu telah meninggal jauh lebih dulu dari Bapak. Untuk itu, karena kita memahami kondisi seperti itu, sehingga mau gak mau kami, saya dan adik serta kakak berusaha untuk bisa mandiri. Tapi syukur alhamdulillah kami punya saudara-saudara, punya kakak-kakak yang peduli terhadap adik-adiknya, yang menyayangi adik-adiknya seperti menyayangi dirinya sendiri. Namun kami tetap harus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan kami. Peristiwa ini diawali pada waktu itu beberapa bulan setelah Bapak meninggal dunia. Itu kami harus berusaha memenuhi termasuk kebutuhan-kebutuhan untuk hajat hidup kami. Contohnya adalah kayu bakar. Pada waktu itu di rumah di Durenan itu banyak sekali pohon jeruk uwek. Mungkin anak-anak sekarang tidak kenal apa itu jeruk uwek, tapi orang tua mereka pasti tahu apa itu jeruk uwek. Dan kebetulan dulu di Durenan itu banyak pohon jeruk uwek. Setelah Bapak meninggal, maka pohon jeruk uwek pun satu persatu juga ikut mati.
Dan salah satu yang matinya jeruk uwik paling akhir itu yang ada di depan rumah Durenan Tejo itu. Melihat pohon jeruk uwiknya mati, maka saya berinisiatif untuk menebang pohon itu untuk dijadikan kayu bakar. Tetapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ternyata golok yang saya pakai untuk memotong pohon jeruk uwik itu ternyata mengenai kaki saya sendiri, sehingga terluka yang cukup dalam. Karena waktu itu saya masih kecil, belum begitu paham akan cara merawat luka, sehingga kami rawat apa adanya. Tapi karena tidak ada pengetahuan itulah berakibat bahwa luka ini menjadi parah dan akibatnya terkena tetanus. Lama-kelamaan tetanus itu semakin parah, sehingga sampailah pada puncaknya ketika saya dalam kondisi sudah tidak bisa menguasai diri saya. Gerakan tubuh saya sudah tidak terkontrol oleh diri saya karena akibat dari tetanus tersebut yang mengakibatkan saya menjadi kejang-kejang. Melihat kondisi saya yang kejang-kejang ini, kakak saya Ardani panik. Kemudian Mas Ardani berlari menuju ke SMA Muhammadiyah Sleman yang ada di Krapyak. Yang waktu itu hari Minggu SMA Muhammadiyah tidak libur, karena liburnya SMA Muhammadiyah di Jogja pada waktu itu adalah hari Jumat. Sesampai di depan kelasnya Mas Kun, Mas Ardani mondar-mandir di depan kelas karena tidak berani mengetuk. Mas Kun yang melihat Mas Ardani mondar-mandir di depan kelas ini kemudian minta izin pada guru untuk keluar. Setelah keluar tanya kepada Mas Ardani, "Ono opo Ar?" "Jayeng mas, jayeng kejang-kejang," gitu kata Mas Ardani. Kemudian Mas Kun minta izin kepada guru untuk pulang karena kondisi adiknya yang sakit. Setelah diizinkan pulang, melihat kondisi saya di rumah yang dalam kondisi mengkhawatirkan, dalam kondisi yang cukup kritis, Mas Kun kemudian mengambil sepeda, mengayuh kencang-kencang menuju ke MTS Sleman Kota, yang di sana tujuannya adalah untuk mengabari Mas Sorim. Setelah hampir sampai ke MTS Sleman Kota, Mas Kun baru sadar bahwa hari ini hari Minggu. Kalau hari Minggu itu MTS libur, Mas Sorim pasti tidak di sekolah. Kemudian dengan napas terengah-engah, Mas Kun membalik sepedanya menuju ke Kokap. Waktu menuju ke MTS jalan menurun. Kini menuju ke Kokap, jalannya menanjak. Dalam kondisi yang begitu capek, karena memikirkan adiknya yang kondisinya begitu, Mas Kun tetap mengayuh sepeda dengan kencang menuju Kokap, hingga sampailah kepada Mas Sorim dan mengabarkan. Di sini saya hanya menceritakan untuk menggambarkan betapa bangganya saya punya kakak-kakak yang peduli kepada adik-adiknya, yang peduli kepada adiknya. Mungkin kalau saya ceritakan dari Mas Sorim hingga adik saya Ahsani Takwim, tidak cukup waktunya dan tidak cukup memorinya. Maka di sini hanya saya ambil sebuah sampel aja untuk menceritakan bahwa jiwa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri itu sudah terpatri dan tertanam pada anak-anak dari Bapak almarhum Haji Komaruzaman dan Ibu Siti Sularsi. Dan sifat serta budi pekerti luhur ini haruslah kita tanamkan juga kepada generasi-generasi selanjutnya. Kita tanamkan kepada keluarga-keluarga kita supaya mereka juga berusaha dan belajar untuk mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini singkat, tapi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.